Shalom, salam damai saudara-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam santapan rohani 5 hari bulan April 2022. Renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Marilah kita sama-sama merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita ingin mencari tahu mengapa kadangkala ada kawan rapat atau ahli keluarga kita ingin menyampaikan pesan-pesan yang kita tidak duga? Sepertinya ini seringkali terjadi dalam pengalaman hidup kita. Namun ada kalanya kita kurang memperhatikannya. Kita ingin berpikir itu sebagai suatu perlawakan dan kita anggap ia tidaklah begitu penting. Apakah kita sadar dalam bacaan hari ini, Yesus ada berbicara, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu." Kemudian dia ulangi lagi ayat ini, "Kamu akan mati dalam dosamu," yaitu dalam ayat 24a. Selanjutnya ia mengulangi lagi dalam 24b, "Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Dia katakan dengan serius, jikalau kamu tidak percaya, kamu akan mati dalam dosamu. Yesus menginginkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Maka itu Dia memberi peringatan supaya kita jangan bergantung pada kekuatan manusiawi kita. Dia tahu kita rapuh
lemah dan mudah jatuh. Sudah 2 tahun kita berada dalam situasi yang tidak menentu akibat pandemik COVID-19. Kehadiran vaksin tidak mampu membendung atau menghalang penyebaran penyakit virus-virus tersebut. Maka banyak manusia di dalam dunia ini memberontak dalam batin. Tidak hanya itu, ada banyak yang bunuh diri akibat putus asa dan kecewa. Karena terlalu lama pergerakan kita dibatasi, ditambah kegagalan ekonomi yang sangat ketara. Persoalannya, apakah kita masih punya kepercayaan dan iman bersandar pada Yesus yang diutus Bapa? Dia berasal dari atas dan bukan dari dunia ini. Maka itu Yesus mengingatkan kita dalam ayat 24b, "Jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa." Sebanyak berapa dosis vaksin pun kita terima, ia tidak dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Hanya pada Yesuslah kita punya harapan dan sandaran hidup. Dialah utusan itu, dan dalam Dialah ada pembebasan, penebusan, dan penyelamatan kita. Tuhan hendaknya ditinggikan dan dimuliakan dalam penziarahan hidup kita ini. Akibat dosa, kita telah bergantung pada kedagingan dan kepuasan hidup. Bahkan membuat kita lupa bahwa Yesus telah mati untuk membebaskan kita dari dosa. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda hari ini mengajak kita untuk selalu mencari kehendak Allah. Bukan sibuk mencari kepentingan atau kedagingan kita. Karena Tuhan menginginkan agar kita semua disembuhkan dan dibebaskan dari dosa. Dia selalu berusaha mau menyelamatkan kita agar hidup kita tidak binasa dan agar kita beroleh hidup yang kekal. Semoga santapan rohani hari ini menguatkan jiwa raga kita sehingga kita mampu dan berani bersaksi bagi kemuliaan nama-Nya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.